Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini. Teman-teman semua melihat kondisi market kali ini, kalau kita lihat bersama ya. Untuk kondisi market seperti ini ya teman-teman, bisa kalian cek sendiri lah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman, keadaannya dominan warna hijau, rasanya rasa sangkut. Oke ya. Nah, untuk kali ini teman-teman kita akan membahas perkembangan daripada Luna Classic ya, karena di sini ada beberapa informasi tentang kebangkitan Luna Classic ya, atau perkembangan daripada Luna Classic itu sendiri. Dan untuk hari ini teman-teman, kalau kita lihat dalam time frame satu hari ya, Luna Classic ini mengalami kenaikan 5,21% per video ini dibuat, alias sekarang di area 29190 ya. Mudah-mudahan mampu naik lagi. Oke, amin, mantap jiwa ya. Dan ini adalah berita tentang Luna Classic teman-teman, di mana daftar proyek yang dibangun di Terra Classic Launch lihat pertumbuhan hanya dalam beberapa hari. Oke, ini adalah daftar proyek yang mendukung Luna Classic gitu teman-teman. Jadi ada beberapa proyek nih yang mendukung Luna Classic dan dalam pertimbangan untuk melakukan dukungannya terhadap Luna Classic gitu teman-teman. Jadi ada beberapa proyek yang perlu kalian ketahui juga gitu. Terra Classic menyebut lebih banyak proyek karena daftar proyek yang mendukung launch menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa hari. Wow, jadi lebih banyak nih proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan Luna Classic ini. Ya, ini adalah sisi positifnya untuk Luna Classic karena sudah mendapat beberapa proyek gitu ya kan. Terus di sini Terra Classic Launch harus melawan pandangan negatif yang berasal dari keruntuhan Terra dan efek dari pasar beruang yang terus-menerus faktor ketiga yang menghambat pertumbuhan saat ada suasana makroekonomi yang tidak menyenangkan baru-baru ini. Oke ya. Dan di sini terlepas dari faktor-faktor penghambat ini, Luna Classic melihat pertumbuhan besar-besaran dengan proyek yang menunjukkan dukungan meningkat dari hari ke hari. Nah, jadi dari hari ke hari dukungan untuk Luna Classic ya, proyek-proyek yang mendukung Luna Classic ini teman-teman meningkat ya. Nah, meningkat. Akun Twitter Crypto Classic yang didedikasikan untuk launch membagikan pembaruan pada Selasa larut malam. Oke. Ini adalah daftar terbaru dari proyek yang didukung launch. Daftar ini menjadi jauh lebih besar daripada beberapa hari yang lalu ya. Pegangan yang dicatat sebagai dashboard yang menyoroti proyek. Nah, ini adalah proyeknya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kalian lihat yang yes ini adalah yang mendukung, ya kan? Yang yes adalah yang mendukung, yang maybe ini adalah ya mempertimbangkan lagi gitu teman-teman. Cuman di sini maybe ini yang mempertimbangkan hanya ada 5 proyek saja. Sisanya ini sudah mendukung gitu, maksudnya sudah setuju untuk melakukan dukungan terhadap Luna Classic. Wow ya. Dan di sini dashboard menunjukkan 23 proyek di jaringan Terra Classic yang menunjukkan dukungan langsung untuk launch. Ya kan? Dan mempertimbangkan dukungan aset mungkin ya, atau mempertimbangkan dukungan untuk aset yang maybe tadi teman-teman, hanya ada 5 dari 23 proyek. Ya, hanya 5 yang mencatat bahwa mereka sedang mempertimbangkan. Oke ya. Jadi di sini di sisi lain sejumlah besar 18 proyek telah menyatakan dukungan tak tanggung-tanggung untuk launch. Oke ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan launch memang ya bisa dikatakan naik turunnya sangat fluktuatif sekali untuk Luna Classic ya, tapi dia bisa dikatakan bertahan di area 27-26 ya, sempat dibanting juga sampai ke 22 kalau nggak salah ya. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau menurut pandangan saya, Luna Classic nggak bakal nyentuh di area di bawah Rp1 lagi gitu, maksudnya ya, nggak akan nyentuh di bawah Rp1 lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, ini dari time frame mingguan ya. Nah, ini waktu Luna Classic ini runtuh ya kan, dia sempat di 0,40 kepala 4 ya. Habis itu dia naik ya kan, habis itu dia naik nih. Nih teman-teman, dia naik ya kan
sampai di area 16. Oke ya. Apakah dia setelah naik menyentuh di harga awal lagi, di dasar lagi waktu ini? Enggak ya kan, dia enggak nyentuh lagi di area sini. Oke. Nah, jadi dia hanya mentok di area di area 7 ya kan, alias 40 kepala 7 ya. Terendahnya sebelum ada kenaikan yaitu di 40 kepala 4. Oke. Nah, sekarang dia lagi masuk dalam fase bisa dikatakan mau naik juga ditekan ke bawah ya kan, mau di bawah juga ditahan gitu. Kemungkinan besar ya mungkin di area sini ya, di area 1213 itu sudah mentoknya untuk Luna Classic ini turun gitu, sudah mentoknya di situ ya. Sulit dia kalau mau nyentuh di area bawah lagi, itu kalau menurut saya loh ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat juga ya, bakar dan bangun kembali Luna Classic. Oke, bakar dan kembali Luna Classic. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk sistem burn ya, memang setiap hari ini diperbarui ya teman-teman. Nanti kita cekkan burnnya ya. Dan di sini ya, melihat kembali dari tempat kami memulai, kami telah melewati beberapa tonggak utama termasuk pemasangan V22 dan pengiriman pengurangan pajak 1,2%. Kami telah berhasil melakukan transisi dari tahap darurat ke tahap pembangunan kembali. Oke ya. Dan di sini bangun kembali algoritmik fungible token AFT. Oke, jadi proyeknya untuk Luna Classic adalah membangun kembali algoritmik stablecoin-nya seperti itu ya. Seperti yang dicatat oleh Alex Force ya, mekanisme pertukaran Terra yang lalu mampu mengurangi pasokan Luna sekitar 50% selama periode 18 bulan. Ada kelemahan yang jelas dalam sistem sebelumnya mengarah ke hiperinflasi Luna dan runtuhnya USDC. Ini waktu runtuhnya USDC ya. Nah, di sini sementara kita bisa mencari buy lots ya dari investor atau entitas eksternal, masyarakat kemudian akan terikat pada mereka suka atau tidak suka. Nah, keputusan tentang masa depan rantai dan AFT kemungkinan akan diatur oleh entitas ini. Dengan demikian memusatkan keputusan dan kekuatan. Oleh karena itu sesuatu ideal pada prinsipnya mirip dengan pajak pembakaran. Oke, intinya ingin mengaktifkan kembali stablecoin algoritmiknya ya, untuk di repack kembali ke Luna Classic ya. Nah, dan di sini cadangan terprogram yang besar on-chain akan dirancang untuk menghentikan seluruh pasokan USDC yang beredar dengan harga rata-rata tertimbang volume sekitar 0,5%. Ini tidak akan melindungi pemegang loans. Ya benar ya, tidak akan melindungi pemegang loans dari kerugian yang signifikan jika terjadi krisis sistematik, tetapi akan membuat skenario hiperinflasi secara teoritis menjadi tidak mungkin. Oke, nah jadi intinya bangun kembali ekosistem proyek Luna Classic ya. Jadi ingin membangun lagi kembali ya proyek-proyek yang dulunya ada di Luna Classic itu biar bisa masuk lagi ke dalam Luna Classic. Kami sangat senang untuk berbagi bahwa ini tidak dicatat dengan cepat ya. Jadi salah satunya adalah pengaktifan IBC ya, di mana IBC ini adalah protokol interblockchain ya, communication IBC dimatikan antara Osmosis dan Terra. Nah, jadi IBC ini memang dimatikan antara Osmosis dan Terra. Nah, dari tim Terra Luna Classic ini ingin mengaktifkan kembali IBC ini agar apa? Tambahan perangkat Luna ini dikirimkan secara permanen, yang berarti pengaktifan kembali IBC tidak akan menjadi hal yang sepele. Seiring berjalannya waktu dan pemulihan Luna Classic menjadi kenyataan, pengguna dengan likuiditas yang berpegang bisa dikatakan nanti kalau IBC ini sudah aktif ya, kemungkinan akan lebih banyak lagi lah proyek-proyek yang lebih gampang untuk masuk ke dalam Luna Classic. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya pengaktifkan IBC dan repack stablecoin-nya USDC terhadap Luna Classic. Tapi ingat catatan dengan 1:1 dengan US dollar baru bisa diaktifkan kembali. Kalau belum sampai 1:1 US dollar mau diaktifkan kembali ya udah otomatis Luna Classic yang akan menjadi korbannya kembali. Oke. Mungkin ini dulu perkembangan tentang Luna Classic. Semoga bermanfaat. Salam cuan.